Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Siti Kalimah yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk menyampaikan materi perbandingan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi lainnya. Sebelum melanjutkan ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok satu terlebih dahulu. Yang pertama Dwi Prastica saya sendiri, yang kedua Galuh Dwi Saputro, yang ketiga Ilham Ramadhani Krisnanta, yang keempat Irza Pratama, dan yang kelima Muhammad Batara Tahta. Dalam perbandingan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi lainnya terdapat 4 sub pembahasan. Yang pertama, pengertian sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam. Yang kedua, ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam. Yang ketiga, keunggulan dan kelemahan sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam. Yang keempat, perbandingan sistem ekonomi. Selanjutnya, pembahasan akan disampaikan oleh pembicara satu dalam kelompok kami. Dipersilahkan. Sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis ialah suatu sistem yang memberikan kebebasan yang cukup besar bagi pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individual atas sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis yaitu: yang pertama, masyarakat memiliki hak untuk melakukan hak ekonominya. Yang kedua, alat produksi berada di tangan perorangan. Yang ketiga, pemerintah tidak dapat campur tangan langsung terhadap kegiatan ekonomi. Yang keempat, modal memiliki campur tangan yang penting dalam kegiatan ekonomi. Yang kelima, kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi berdasarkan motif laba. Yang keenam, adanya pasar bebas. Adapun keunggulan sistem ekonomi kapitalis ini: yang pertama, cenderung lebih efisien dalam memanfaatkan berbagai sumber daya dan distribusi barang. Yang B, masyarakat menjadi lebih kreatif karena adanya keinginan untuk memperbaiki diri agar bisa bersaing ataupun berkembang. Yang C, pertumbuhan ekonomi semakin besar, bahkan pesat karena adanya kompetensi pasar. Selanjutnya, konsumen dapat mengatur pasar karena adanya persaingan harga antar pebisnis. Di balik semua keunggulan tersebut, adapun kelemahan sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, timbulnya pasar persaingan tidak sempurna dan pasar persaingan monopolistik. Adapun persaingan antar bisnis sering menimbulkan konflik dan ketidakadilan di mana hanya pengusaha yang memiliki modal besar yang menjadi penguasa pasar. Yang ketiga, sistem kapitalisme membuat perekonomian hanya berorientasi pada pengusaha yang menjadi materialistik. Yang terakhir, perusahaan besar hanya berorientasi pada keuntungan sehingga sering mengambil alih perusahaan yang lebih kecil atau semena-mena. Untuk selanjutnya yaitu sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem yang masyarakatnya memiliki kesetaraan dalam kepemilikan atas faktor-faktor produksi. Faktor produksi dalam sistem sosialis adalah pekerja, pengusaha, modal, dan sumber daya alam. Semua faktor ini dimiliki oleh masyarakat dan diatur sepenuhnya oleh negara. Berikut merupakan ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, setiap individu memiliki kesamaan. Yang kedua, kepemilikan harta dikuasai negara. Yang ketiga, posisi tawar-menawar individu terbatas. Yang keempat, disiplin politik yang tegas dan keras. Yang kelima, tiap warga negara dipenuhi kebutuhan pokoknya. Yang keenam, proyek pembangunan dilaksanakan negara. Berikut merupakan keunggulan dan kelemahan sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, keunggulan sistem ekonomi sosialis. A. Semua kegiatan dan masalah ekonomi dikendalikan oleh pemerintah sehingga pemerintah mudah untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya perekonomian. Yang B. Tidak ada kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin karena distribusi pemerintah bisa dilakukan dengan merata. Yang C. Pemerintah dapat lebih mudah untuk melakukan pengaturan terhadap barang dan jasa yang akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang kedua merupakan kelemahan sistem ekonomi sosialis.
A. Semua sumber daya ekonomi dimiliki serta dikuasai oleh negara. B. Seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. Semua perusahaan milik negara sehingga tidak ada perusahaan swasta. C. Segala keputusan tentang jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah. D. Harga-harga dan juga penyaluran barang dikendalikan oleh negara. E. Semua warga masyarakat merupakan karyawan bagi negara. Oke, selanjutnya sistem ekonomi Islam. Apa itu sistem ekonomi Islam? Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariat Islam atau aturan-aturan Allah dengan berdasarkan pedoman kepada Al-Quran dan hadis, dengan tujuan akhirnya adalah keridhaan Allah dan dengan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Islam. Ciri-ciri sistem ekonomi Islam seperti yang ada di samping saya. Yang pertama, adanya keyakinan bahwa manusia hanya memegang amanah dari Allah Sang Maha Segalanya. Yang kedua, adanya konsep halal dan haram di mana semua produk harus bebas dari unsur haram yang dilarang dalam Islam. Yang ketiga, adanya pengakuan terhadap hak individu tapi dibatasi agar tidak terjadi monopoli yang merugikan masyarakat umum. Yang keempat, tidak memperbolehkan adanya bunga tambahan dari suatu pinjaman sehingga hutang-hutang hanya memperbolehkan konsep bagi hasil. Yang kelima, adanya pengakuan akan hak umat atau umum di mana hak umat lebih diutamakan dibanding hak lainnya. Dan yang terakhir, adanya larangan menimbun harta bagi umat Islam. Keunggulan sistem ekonomi Islam dan kelemahan sistem ekonomi Islam. Yang pertama, keunggulan sistem ekonomi Islam. Di antaranya yaitu 1. Mengakui hak individu terhadap harta. Yang kedua, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. Yang ketiga, jaminan sosial. Yang keempat, distribusi kekayaan. Yang kelima, adanya larangan menumpuk kekayaan. Dan yang terakhir, kesejahteraan individu dan masyarakat. Kelemahan sistem ekonomi Islam diantaranya yaitu pertama, lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam. Yang kedua, praktek ekonomi konvensional lebih dulu dikenal. Yang ketiga, tidak ada representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Yang keempat, pengetahuan sejarah pemikiran ekonomi Islam kurang. Dan yang terakhir, pendidikan masyarakat yang materialisme. Perbandingan sistem ekonomi. Perbedaan konsep ekonomi kapitalis, Islam, dan sosialis. Konsep sumber kekayaan. Ekonomi kapitalis, sumber kekayaan sangat langka atau scarcity of resource. Ekonomi Islam, sumber kekayaan alam semesta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ekonomi sosialis, sumber kekayaan sangat langka atau scarcity of resource. Dari konsep kepemilikan. Ekonomi kapitalis, setiap pribadi dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang ada diperolehnya. Ekonomi Islam, sumber kekayaan yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosialis, sumber kekayaan didapat dari pemberdayaan tenaga kerja atau buruh. Konsep tujuan gaya hidup perorangan. Kapitalis, kepuasan pribadi. Ekonomi Islam untuk mencapai kemakmuran atau sukses al-falah di dunia dan akhirat. Ekonomi sosialis, kesetaraan penghasilan di antara kaum buruh. Perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Ekonomi Islam, Nabi Muhammad SAW 471. Kebebasan, hak terhadap harta, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, jaminan sosial, distribusi kekayaan secara meluas, kesejahteraan individu dan masyarakat. Sistem ekonomi kapitalis Adam Smith 1776. Kebebasan, hak terhadap harta, ketimpangan sosial, konsentrasi kekayaan pada kaum kapitalis, persaingan bebas.
Sistem ekonomi sosialis Karl Marx 1818 sampai 1883. Ekonomi terpimpin, kepemilikan harta oleh negara, kesamaan ekonomi, jaminan sosial, konsentrasi kekayaan pada pemerintah, perencanaan kegiatan ekonomi oleh pemerintah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.